Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 473. Melanjutkan cerita sebelumnya. Melihat penampilan Zhong Wuxiao yang khawatir, Tan Yun takut dia khawatir dan berpikir untuk tidak memberitahunya, tetapi akhirnya memikirkannya dan berpikir bahwa Zhong Wuxiao berhak tahu. Karena Tang Xinying adalah kerabatnya di hati Zhong Wuxiao. Selanjutnya, Tan Yun memberitahu beberapa wanita tentang pengalaman Tang Xinying. Setelah mendengarkan Mu Mengyi, kemarahan di wajah Tang Xinying menghilang saat ini. Dia berpikir di posisi lain. Tang Xinying membayar banyak untuk Tan Yun. Mengyi, di hatiku, pengalaman Tang Xinying saat ini adalah karena aku. Tan Yun melangkah maju, memeluk Mu Mengyi dalam pelukannya dan berbisik, aku akan menghancurkan keluarga kerajaan Tang Zun, seperti untuk Xinying aku. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Mu Mengyi memeluk Tan Yun dengan erat, dan matanya yang indah dipenuhi air mata. Tak perlu dikatakan, aku mengerti bahwa aku tidak bisa mengubahmu menjadi orang yang tidak berperasaan karena kebencian. Aku tidak ingin mempermalukanmu dan Xiao, jadi selamatkan Xinying. Tan Yun mengangguk berat. Setelah melonggarkan Mu Mengyi, memegang pipi Zhong Wuxiao, yang sudah menangis sampai menangis, dia menghibur, aku memberitahumu situasi Xinying sekarang karena kamu adalah saudara perempuannya dan kamu berhak untuk tahu. Jangan sedih, aku berjanji akan menyembuhkannya. Mendengar pidato itu, Zhong Wuxiao menghapus air matanya dengan kuat. Dia meninggalkan pelukan Tan Yun dan berbalik untuk menahan Mu Mengyi di pelukannya. Terima kasih, saudarimu. Terima kasih atas pengertianmu. Terima kasih atas konsesi yang kamu buat untukku. Bodoh, jangan menangis. Mu Mengyi membantu Zhong Wuxiao menghapus air matanya, tapi air matanya menodai matanya. Setelah waktu yang lama, kedua wanita itu menjadi tenang. Tan Yun memanggil Lian Bing ke penghalang insulasi suara, menyerahkan 3 botol pil kepada Lian Bing dan mengatakan kepadanya. Ada 3 pil di setiap botol. Botol putih berisi pil perpanjangan hidup terbaik. Mengambil 1 pil dapat meningkatkan rentang hidup 200 tahun. Di dalam botol merah adalah pil suci terbaik untuk menenangkan jiwa dan menyehatkan jiwa. Setelah meminumnya, kamu dapat menyembuhkan kegilaan Xinying. Dalam botol biru adalah pil suci untuk membangun kembali kolam roh terbaik. Setelah meminumnya, itu akan membantu Xinying membangun kembali kolam roh. Mendengar pidato itu, Lian Bing melebarkan matanya yang indah, yang mengungkapkan warna yang sangat mengejutkan. Dia tahu bahwa ketiga pil itu sudah lama hilang. Dia tidak berharap Tan Yun bisa memperbaikinya. Tan Yun berkata, Anda harus ingat untuk memberi Xinying pil suci pemanjang kehidupan kelas atas terlebih dahulu. 1 bulan setelah meminumnya, minum pil suci penenang dan nutrisi kelas atas lainnya. Setelah meminumnya untuk bulan yang sama, ambil yang teratas. Kolam roh tingkat untuk membentuk kembali pil suci. 3 pil itu tidak boleh diminum dalam urutan terbalik, juga tidak boleh diminum bersamaan, juga tidak boleh diminum sebelum atau sesudahnya. Mereka harus diminum dengan selang waktu 1 bulan. Lian Bing mengangguk berat, saya menulisnya. Saya berterima kasih kepada Tuan Tan untuk Pangeran ke-6. Sama-sama, inilah yang harus saya lakukan. Tan Yun berkata, ketiga pil itu hilang. Aku tidak ingin orang lain tahu. Sekarang kamu bersumpah segera bahwa kamu tidak bisa memberitahu siapapun kecuali Xinying. Lian Bing tidak senang, tetapi dia bersumpah dengan mudah. Tan Yun berkata, untuk mengungkapkan rasa terima kasihku atas kedatanganmu untuk memberitahuku, aku akan memberimu salah satu dari 3 pil suci terbaik dan menyerahkan sisanya kepada Xinying. Berikan padaku. Lian Bing tidak bisa mempercayai kata-katanya. Setelah melihat Tan Yun mengangguk, dia membungkuk dengan penuh semangat dan berkata, terima kasih, Tuan Tan. Dan surat ini, setelah Xinying sembuh, bantu aku menyerahkannya padanya. Tan Yun berkata, mengeluarkan surat dari tangannya dan menyerahkannya pada Lian Bing.
Pergi sepanjang jalan dengan baik. Tan Yun berkata dengan kepalan tangan. Tunggu sebentar. Zhong Wu Xiao memandang Lian Bing dengan mata merah, dan berkata dengan tulus, saya Xiao, adik perempuan Xi Ying, Anda memberitahu saudara perempuan saya sangat merindukannya, saya harus mengunjunginya. Ya, aku menulisnya, selamat tinggal. Lian Bing merespons dan menghilang begitu saja. Suatu ketika, ayah Sen Subing, Sen Tianqi, juga ditinggalkan, tetapi situasinya berbeda dengan Tang Xingying. Pada saat itu, fungsi tubuh Sen Tianqi benar-benar habis dan dia tidak tahan dengan obat pil apapun. Oleh karena itu, bahkan jika Tan Yun memiliki 3 pil ini pada saat itu, dia tidak dapat menghidupkan kembali Sen Tianqi. Kakak ipar, apa yang kamu tulis untuk Tang Xingying? Sue Zian bertanya langsung. Aku tidak akan memberitahumu. Tan Yun memelototi Sue Zian. Memotong. Sue Zian mengerutkan hidungnya. Sekarang, aku tidak ingin tahu. Selanjutnya, saat Sue Zian terus mengobrol, suasana depresi di antara orang-orang mereda. Setelah itu, Tan Yun memanggil pejabat tingkat tinggi. Setelah mengamati, Tan Yun menemukan bahwa ada sejumlah orang kuat di Huangfu Shengsong. Kultivasi dan Taiyu adalah yang tertinggi, yaitu tingkat 5 domain ilahi. Dan Tai Long, Tian Lao, Wei Kuan, Huangfu, Guchong dan Song Huixin adalah tingkat 4 domain ilahi. Sen Suzhen adalah tingkat 3 domain ilahi. Sen Subing, Namong Yukin, dan Tai Xianer dan Yingying adalah tingkat 2 domain ilahi. Selain itu, ada 5 orang organisasi hukuman dan 5 organisasi pembunuhan, yang juga telah dipromosikan ke tingkat kedua domain ilahi. Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian dan Namong Ruksue adalah tingkat pertama domain ilahi. Selain itu, 21 orang dari 2 organisasi di tingkat pertama domain ilahi. Tan Yun menghitung dan menambahkan dirinya sendiri. Sekarang ada 49 orang kuat di domain ilahi di sekte. Selain dirinya sendiri, Tan Yun tahu bahwa banyak orang kuat telah melatih keterampilan yang mereka berikan. Biasanya, mereka semua memiliki kekuatan untuk menantang 2 alam kecil. Di antara banyak orang, Tan Yun lebih tahu bahwa 8 orang memiliki kemampuan terkuat untuk menantang melebihi level. Ke-8 orang tersebut adalah, Tuo Bai Yingying, Sen Subing, Sen Suzhen, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Namong Yukin, Sue Zian dan Tai Xianer. Selain itu, Raja Serigala Iblis Api Emas kini telah dipromosikan ke perampokan tahap ke-8, dan Raja Naga Biru telah dipromosikan ke tahap kedewasaan ke-8. Sekarang hanya ada 46.000 monster dari 8 keluarga, yang semuanya adalah 7 tingkat yang sama. Dengan alam nadi ilahi. Ribuan sisanya meninggal dalam proses promosi dari level 6 ke level 7. Selanjutnya, Tan Yun memberitahu publik tentang Feng Tianlun, pemimpin klan Feng, memimpin Feng Yun dan 12 tetua domain ilahi, membantu Huangfu Shengsong menghancurkan yang kuat di domain ilahi dari 4 kekuatan utama, dan menyinggung klan Xi untuk membentuk aliansi dengan Huangfu Shengsong. Dan memberitahu orang-orang bahwa untuk mengkhawatirkan pembalasan leluhur Si Potian, mereka membiarkan keluarga Feng tinggal di tempat rahasia Huangfu untuk sementara waktu. Tan Yun berkata, semua orang mengikuti. Tan Yun melirik Feng Yun, lalu menatap Tuo Bai Yingying dan berkata, Yingying, kamu dapat memilih tempat rahasia kecil dengan kekuatan spiritual terkuat dan wilayah terluas dari lebih dari selusin tempat rahasia percobaan di gerbang suci sebagai tempat. Dari keluarga Feng. Ya, Tuan. Tuo Bai Yingying berkata dengan hormat. Terima kasih, Tuan Tan. Feng Yun membungkuk dalam-dalam. Feng Tua, jangan sopan. Setelah Tan Yun tersenyum sedikit, dia melihat ke sekeliling tingkat tinggi, dan tidak diragukan lagi berkata, paling lama 1 bulan, anak-anak dari klan Feng akan pindah ke sekte kami. Dan perlakukan sebagai tamu. Mereka yang memprovokasi, menghina dan melawan akan dibunuh tanpa amnesti. Semua pemimpin tingkat tinggi harus mengatakan, bawahan saya patuh. Setelah itu, mata Tan Yun penuh dengan dingin, dan dia berkata dengan suara keras, setelah singa naga emas, Moer, dan Raja Beruang Naga Tianluo kembali dari memusnahkan sarang klan Xi, segera serang istana jiwa. Semua orang sangat bersemangat.
Selama periode ini, pulihkan energimu dan siap berperang. Setelah Tan Yun memerintahkan, dia berkata, baiklah, ayo bubar. Setelah banyak pejabat tinggi pergi, Tan Yun memandang beberapa wanita dan berkata, kamu bosan dengan kultivasi jangka panjangmu. Pergi dan bersantailah sebelum menyerang istana peri abadi. Kalau begitu kamu harus sibuk dulu. Mu Mengyi meraih tangan Namong Yukin dan berkata sambil tersenyum, kakak Yukin belum pernah menikmati pemandangan indah tempat rahasia Huangfu sejak dia datang ke sekte. Xiao dan Xianer, aku akan membawanya berkeliling. Kembalilah kepada kami ketika kamu tidak sedang sibuk. Oke, Tan Yun melihat pemandangan beberapa saudari perempuan dan tersenyum tulus. Setelah para wanita pergi, Feng Qingcheng menunjuk ke sebuah gunung seperti batu hitam yang berdiri di lembah peri dan berkata, Tan Yun, sesuai dengan instruksimu, aku telah menemukan batu hitam Changling yang membuat pintu wilayah rahasia untukmu. Terima kasih. Setelah berterima kasih padanya, Tan Yun mengeluarkan perahu roh, mengambil batu hitam Changling dan meletakkannya di atas perahu roh, mengendarai perahu roh dan membawa Feng Qingcheng ke pintu keluar gerbang wilayah rahasia. Kemudian, Tan Yun memoles batu hitam Changling ke gerbang tempat rahasia. Dia juga memanipulasi pedang terbang selama sebulan dan mengukir puluhan juta pola susunan di gerbang tempat rahasia. Karena waktu yang cukup kali ini, Tan Yun mengatur 12 naga yang lebih defensif dan susunan pertahanan tripod ganda. Dengan susunan ini, dibutuhkan setidaknya 10 tahun bahkan untuk kekuatan tertinggi dari alam eklosion untuk menerobos. Segera setelah Tan Yun mengaturnya, Feng Tianlun memimpin 300.000 orang ke wilayah rahasia Huangfu. Feng Tianlun cukup puas dengan tanah suci klan Feng yang telah dialokasikan Tuoba Yingying untuknya. Pada saat ini, Singa Naga Emas, membawa 6 tetua keluarga Feng, Raja Beruang, Moer, juga kembali ke Huangfu Shengsong. Pria besar itu memberitahu Tan Yun bahwa keluarga Si telah dihancurkan dan membawa kembali 190 miliar batu roh kelas atas. Selain itu, jika Anda mengubah batu spiritual kelas bawah, menengah dan atas yang Anda bawa kembali menjadi batu spiritual kelas atas, itu akan menjadi 210 miliar. Setelah Tan Yun meninggalkan 50 miliar batu roh yang luar biasa untuk dirinya sendiri, dia menyerahkan batu roh yang tersisa kepada Tuoba Yingying. Seperti kata pepatah, hati mencelakai orang tidak bisa ada, dan hati mencegah orang tidak bisa absen. Oleh karena itu, Tan Yun tidak memberikan pil ilahi, pil guiling ilahi, pil domain dan pil guiling domain kepada keluarga Feng. Malam semakin larut, dan cahaya bulan semakin pekat. Kota alun-alun gerbang suci, Huangfu Sunah. Pada saat ini, seorang murid yang menjaga Huangfu Sunah memandang pemuda berjubah putih yang tiba-tiba muncul di depannya dan berkata, maaf, Huangfu Sunah tidak akan pelelangan sampai akhir bulan. Ketika murid itu melihat penampilan pemuda berjubah putih, dia tiba-tiba berhenti, segera berlutut dan berkata dengan hormat, murid, telah melihat patriark. Apakah Delao ada di sana? Tanya Tan Yun. Ya, murid itu bersujud. Bawalah tuanku untuk menemuinya, kata Tan Yun. Ya, tolong ikuti aku, pemimpin sekte. Murid itu bangkit dan dengan hormat membawa Tan Yun keluar paviliun yang elegan di lantai 9. Tuan, apakah kamu sudah istirahat? Ya, aku baru saja tidur. Ada apa? Suara agak lelah datang dari kesepakatan, disertai dengan semburan batuk. Delao, patriark datang menemuimu. Begitu suara murid itu jatuh, pintu berderit dan terbuka. Bawahan saya tidak tahu bahwa patriark datang larut malam. Ketika Dantai Zongde hendak berlutut di depan Tan Yun, dia digendong oleh Tan Yun. Jangan sopan. Pada saat ini, murid itu membungkuk untuk menutup pintu dan pergi. Dalam kesepakatan, setelah Tan Yun diminta duduk oleh Dantai Zongde, dia tidak berani duduk, tetapi berdiri dengan hormat di depan Tan Yun. Dantai Zongde sudah sangat tua, dan ditambah dengan kualifikasinya yang biasa, dia masih berada di alam jiwa. Tubuhnya semakin bengkok, dan rambut putihnya berangsur-angsur rontok. Dia benar-benar terlalu tua. Tan Yun tahu bahwa pada usia Dantai Zongde, jika dia tidak meningkatkan kultivasinya, dia tidak akan hidup selama 50 tahun. Tuan, bawahan saya akan menuangkan teh untuk Anda.
Dan Tai Zongde terbatuk dan berjalan ke teko teh di atas meja giok. Melihat penampilan Dan Tai Zongde terhuyung-huyung, Tan Yun memikirkan masa lalu di benaknya. Dia memikirkan adegan ketika dia, sebagai Master Sen Subing, meminta Dan Tai Zongde untuk membantunya menemukan api lagi dan lagi. Pada saat itu, De Lao sehat dan bersemangat, tetapi sekarang dia terlalu tua untuk terlihat seperti itu. Ketika tangan Dan Tai Zongde yang penuh jejak tahun meletakkan teh dengan gemetar di depan Tan Yun tiba-tiba merasa sedikit sakit di sudut matanya dan berkata dengan lembut, "De Lao, kamu sudah tua." "Terima kasih atas perhatian Anda," kata Dan Tai Zongde dengan hormat, dan dia tampak seperti ingin berhenti berbicara. "Lao De, ada apa?" tanya Tan Yun. "Suzerain, saya harap Anda akan menyetujui permintaan tidak baik dari bawahan Anda." Dan Tai Zongde terlalu tua, tubuhnya akan sedikit bergetar apakah dia berbicara atau tidak. "Kamu bilang, Patriark, bawahan tahu bahwa alkimiamu tidak ada bandingannya." Dan Tai Zongde berkata, "Orang tua saya terbaring di tempat tidur sepanjang tahun. Baru-baru ini, fungsi fisik mereka secara bertahap melemah. Saya ingin tahu apakah Patriark dapat memperbaiki tungku ramuan untuk bawahan. Jika demikian, saya berharap ini adalah ramuan suci terbaik untuk hidup pembaruan." "Kenapa pil ini?" Tan Yun merasakan rasa malu yang semakin besar. Dan Tai Zongde jatuh ke dalam ingatan yang panjang dan berkata dengan gemetar, "Karena ada seorang penatua yang mengatakan bahwa pil ini dapat membuat orang tuanya hidup 200 tahun lagi. Hanya saja penatua belum melihat bawahannya selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apakah penatua masih ingat bahwa dia berjanji untuk membantu bawahannya memperbaiki pil ini." "Aduh." Sambil menghela nafas panjang, Tan Tai Zongde bingung. "De Lao, penatua di mulutmu telah membuat janji. Sekarang dia telah mengirimimu pil." Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Patriark, di mana yang lebih tua?" Dan Tai Zongde gemetar, dan matanya yang kesepian dan mati memancarkan harapan yang kuat. Tan Yun memutar tangan kanannya, dan sebotol pil muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Dan Tai Zongde. "Ada 3 pil penopang kehidupan terbaik di dalamnya. Minumlah, kamu dan orang tuamu. Saya harap Anda dapat meningkatkan ranah sesegera mungkin dalam 200 tahun ke depan dan mematahkan belenggu Anda sendiri." Mata Tan Tai Zongde melebar, dan dia menatap Tan Yun dengan tidak percaya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan penuh semangat. Tan Yun tersenyum sedikit, dan nada suaranya berubah menjadi suara lama yang familiar bagi Tan Tai Zongde, "Di tua, kita bertemu lagi." Dan Tai Zongde tergagap, "Tuan, ternyata Tuan Sen Subing adalah Anda." "Betul sekali," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "ketika saya masih seorang murid, saya sengaja menipu Anda untuk mendapatkan api, jadi tidak mengherankan bahwa saya berharap. Bawahan tidak berani, bawahan tidak berani." Dan Tai Zongde menangis dengan penuh semangat, menjabat tangannya dan memasukkan botol obat berisi pil suci pembaruan hidup terbaik ke dalam tasnya. Kemudian, Tan Yun dan Tai Zongde mengobrol seperti teman lama hingga larut malam. Setelah pergi, Tan Yun secara pribadi menemukan Sen King Feng, tetua agung dari gerbang luar, Sen Wende, tetua agung dari gerbang dalam, dan Sen King Qiu, dan memberi mereka masing-masing pil suci pembaruan hidup berkualitas tinggi. Tan Yun menggunakan 64 seri alkimia untuk memurnikan ramuan suci pembaruan hidup Tang Xinying, menenangkan pikiran dan memelihara ramuan suci jiwa, dan membentuk kembali ramuan suci di kolam roh, dan memperbaiki 64 pil dari setiap jenis. Selain memberikannya kepada beberapa orang, Tan Yun masih memiliki 55 pil suci pembaruan hidup kelas atas, 61 pil suci untuk menenangkan pikiran dan menyehatkan jiwa dan 61 pil suci untuk membangun kembali kolam roh. 1 jam kemudian, di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun kembali ke lembah abadi nomor 1 di Tanah Suci berjasa, memanggil Tuo Bai Yingying di depannya, dan memerintahkan, beritahu semua orang di domain ilahi untuk berangkat besok pagi untuk menyerang Istana Peri Abadi.